Bismillah kita mulai. Sedap, mantap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qataddal amanah wa balagha risalah wa nasal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqan jihadi. Sama Ba'du. Pertama-tama, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ahlan wa sahlan buat teman-teman semuanya. Insya Allah hari ini kita akan memasuki materi yang keempat. Semoga teman-teman semuanya senantiasa dalam keadaan fit ya, sehat walafiat dan juga ada di keadaan yang penuh semangat gitu ya. Mungkin lagi hektik-hektiknya, tapi semoga di tengah-tengah hektiknya teman-teman senantiasa bisa dapat kelapangan waktu dan juga kelapangan hati, kelapangan pikiran dan juga dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini kita akan membahas tentang mengembangkan pemikiran visioner untuk mahasiswa muslim, teman-teman. Nah, di materi kali ini insya Allah aku bakal sedikit sharing seputar bagaimana sih apa itu visioner, bagaimana sih kita bisa mengadjust dan kita bisa melatih gitu ya uh, pemikiran visioner itu as a Muslim students gitu ya, sebagai mahasiswa Muslim. Boleh di next selanjutnya? Di slide selanjutnya bakal ada 3 definisi yang aku coba rangkum buat teman-teman semuanya dari definisi visioner itu sendiri. Jadi kalau misalnya di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, visioner itu didefinisikan sebagai mempunyai pandangan jauh ke depan dan bijaksana. Jadi dia hidup itu bukan hanya untuk hari ini, dan dia itu bukan hanya hidup dalam penyesalan dia di hari kemarin, tapi dia itu hidup untuk masa depannya. Lalu yang kedua itu ada John C. Maxwell. Beliau mengatakan bahwa visioner itu adalah pemimpin yang melihat lebih jauh ke depan, lebih dulu, lebih jelas daripada orang lain. Nah, beliau ini salah seorang penulis yang cukup terkenal ya karyanya juga. Beliau juga mengatakan bahwasannya visioner itu bisa mengkalkulasikan ya. Kita tuh bisa melihat lebih jauh ke depan. Bukan hanya selangkah dua langkah, tapi mungkin 10 langkah ke depan. Kita bisa melihat lebih jauh, kita bisa melihat lebih jelas, dan juga kita bisa melihat lebih bijaksana. Lalu yang ketiga, menurut ulama kita, ulama muslim pada zamannya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwasannya menurut beliau di dalam Madaris As-Salikin, seorang muslim sejati itu adalah yang mampu melihat perjalanan hidup sebagai safar menuju Allah, pandangan visioner yaitu mampu mengaitkan setiap langkah duniawi dengan tujuan ukhrawi. Jadi sebagai seorang muslim kita ya, kita direkomendasikan atau kita tuh diajar untuk bisa sebagaimana mempersiapkan kehidupan setelah ketika kematian nanti gitu. Jadi banyaknya umat muslim itu difokuskan untuk bisa mengerjakan segala sesuatu di dunia ini yang nanti buahnya bisa kita petik di akhirat gitu ya. Dan kita berharap buah yang kita petik di akhirat itu bisa manis ya teman-teman semuanya. Itu boleh di next selanjutnya. Kalau kita coba lihat di beberapa dalil Al-Quran yang coba saya ringkaskan buat teman-teman semuanya. Di sini di surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau untuk akhirat gitu ya. Dan ini Allah langsung mengalamatkan pesan ini tuh untuk orang-orang yang beriman gitu ya. Jadi yang pertama kita disuruh bertakwa, lalu kita disuruh untuk bermuhasabah diri. Yaitu untuk apa? Untuk melihat apakah kita sudah melakukan amal-amal kebaikan ataukah kita sudah bertobat atas amal-amal buruk yang kita lakukan di hari ini. Dari beberapa tafsir yang saya coba rangkum, di ayat ini tuh menjelaskan bahwasannya kita harus sadar sebagai muslim itu senantiasa untuk sadar dan pada akhirnya kita waspada gitu. Dengan cara apa? Dengan cara bermuhasabah. Jangan-jangan hari ini banyak hati yang terluka karena lisan kita, atau jangan-jangan hari ini banyak amanah-amanah untuk kita ataupun untuk orang lain yang tidak terlaksanakan dengan baik, yang mana itu bisa membahayakan atau itu bisa berdampak dengan masa depan kita di dunia maupun masa depan kita di akhirat. Lalu di ayat ini juga di apa namanya
kita dianjurkan atau bahkan kita diarahkan untuk bisa melihat perbuatan apa hari ini yang kita lakukan, yang mana perbuatan itu tuh bisa bermanfaat untuk kita di masa depan atau bahkan untuk di akhirat gitu. Jadi kita diminta untuk menghitung-hitung lagi apa-apa yang telah kita lakukan. Dan di sini juga, dalil ini juga mengarahkan kita untuk bisa mengevaluasi diri, teman-teman. Untuk bisa bermuhasabah bahwasannya kita sebagai manusia pasti ada kurangnya, kita sebagai manusia pasti ada benernya juga, kita sebagai manusia juga pasti tidak selamanya kita berada di jalan yang baik-baik aja, gitu. Jadi di sini bagaimana kita bisa memperhitungkan diri sendiri lagi, kita bisa mengadjust diri lagi, dan kedepannya kita bisa lebih lebih bisa maksimal dalam melaksanakan amal-amal baik yang kebaikannya itu bisa kembali lagi kita di masa yang akan datang. Boleh di next, di slide selanjutnya. Di ayat selanjutnya yakni ada surah Al Imran ayat 190 sampai ayat 191 yang aku bacakan. Sesungguhnya teman-teman dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Jadi teman-teman semuanya, dalam Islam, dalam agama Islam itu bukan hanya sekedar dogma, tapi dalam dalil-dalil yang ditujukan atau dalam dalil-dalil yang ada di Al-Quran itu mengencourage kita untuk bisa berpikir kritis. Allah suruh kita untuk merenungi pergantian siang dan malam dalam penciptaan langit dan bumi dan lain sebagainya. Allah menyuruh kita untuk berpikir, untuk mengkritisi sesuatu, untuk pada akhirnya kita mempertanyakan sesuatu, kenapa gini dan kenapa begitu. Pada akhirnya untuk apa? Untuk kita manfaatnya kita bisa lebih luas cakrawala keilmuannya. Bahkan kan dalam Al-Quran di ayat pertama yang turun itu kan ikro, bacalah gitu. Dalam tafsir yang lebih luas, bacalah itu bukan hanya perkara literasi saja, bukan hanya perkara membaca menulis, tapi ikro secara lebih luas kita bisa membaca situasi di sekitar kita, kita bisa membaca kesempatan yang datang di sekitar kita bisa membaca musibah yang mungkin akan datang ke sekitar kita bisa memperhitungkan dan kita bisa membaca keuntungan-keuntungan apa yang bisa kita dapatkan kalau kita melakukan kegiatan A, B, C, dan D. Gitu. Jadi dalam Al-Quran ini, kita sebagai umat muslim, itu di-encourage untuk bisa berpikir, dan pada akhirnya kita bisa visioner. Visioner apa? Visioner kita bisa merencanakan kebaikan ke depannya, kita bisa merencanakan proyek-proyek kebaikan untuk kemaslahatan kita, dan untuk kemaslahatan yang ada di sekitar kita. Gitu ya. Boleh di next selanjutnya. Di slide selanjutnya ada 5 langkah yang aku rekomendasikan untuk teman-teman semuanya untuk bisa pada akhirnya kita semua berlatih untuk bisa menjadi orang yang visioner. Yang pertama adalah perkuat fondasi spiritual. As a Muslim, teman-teman semuanya, kita dibekali sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan tuntunan terbaik, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita diberi panduan yang terbaik pula, yakni Al-Quran. Jadi kita senantiasa selain kita berpikir kritis, kita juga harus senantiasa memberi makan ruhiyah kita harus senantiasa memberi makan spirit kita, yakni dengan apa? Kita dengan membaca Al-Quran, kita dengan memperkuat dan memahami Al-Quran, belajar lagi tentang Islam, memperdalam apa yang kita yakini, dan pada akhirnya kita itu Muslim by choice gitu ya, bukan Muslim by birth gitu pada akhirnya. Kita bisa memilih Islam dan kita bisa merenungi, dan pada akhirnya kita bisa mendapatkan ketenangan atas apa yang kita pilih hari ini. Lalu yang kedua adalah berpikir jangka panjang, teman-teman semuanya. Orang yang hidupnya ikut arus gitu ya, ikut aliran air ikut aliran sungai segala macam, sebenarnya itu tidak serta-merta baik ya. Kalau misalnya teman-teman melihat dari perumpamaan itu, sebenarnya air itu kalau misalnya ikut arus air itu tuh dia datang dari yang sumber yang bersih, dari mata air di atas gunung gitu ya. Kalau kita ikut arus, kita tuh turun terus, dan sebagaimana fitrahnya air itu tuh akan mencari tempat yang paling rendah. Emang kita mau ada di tempat yang paling rendah dengan ikut arus air gitu? Pada akhirnya kita juga tetap harus punya pemikiran jangka panjang, kita harus punya planning jangka panjang yang dimana pada akhirnya kita bisa melaksanakan kehidupan kita
dengan sebagaimana yang kita mau dan dengan hasil yang insya Allah kita mau hasil yang terbaik untuk diri kita. Lalu yang ketiga adalah latih kreativitas dan imajinasi. Ini juga menjadi satu hal yang penting yang dimana mungkin di satu titik teman-teman punya satu waktu khusus gitu ya untuk teman-teman berpikir, untuk teman-teman merenungi diri dan teman-teman bisa mengimajinasikan diri teman-teman 5 sampai 10 tahun ke depan teman-teman bakal jadi orang yang kayak gimana. Setelah itu teman-teman baru bisa melihat ke dalam diri dan bisa menyusun strategi bagaimana teman-teman semuanya bisa menjalankan hal tersebut dan pada akhirnya teman-teman bisa mencapai titik imajinasi teman-teman dan itu bukan hanya imajinasi tapi jadi kenyataan. Ya, boleh di next selanjutnya. Di slide selanjutnya ada manajemen diri dan disiplin, yaitu kita ini pintar atau kita sudah terbiasa untuk mengatur waktu, mengatur energi, mengatur emosi agar kita tetap fokus dengan apa-apa yang kita kerjakan. Dan kita konsisten pada tujuan dan tanpa mudah terdistraksi sama hal lainnya. Distraksi ada di setiap hari. Orang susah terdistraksi pakai, tapi bagaimana caranya kita bisa senantiasa memanajemen diri dan disiplin untuk kita bisa fokus kepada tujuan kita. Nah, bagaimana cara kita bisa fokus? Masuk ke poin yang kelima ya. Ini kita dengan merefleksikan diri dan bermuasabah. Kita lakukan evaluasi rutin. Apakah langkah hari ini mendukung visi besar kita di masa depan? Misalnya teman-teman hari ini merasa capek banget, merasa lelah banget, merasa melihat bahwasannya kegiatan teman-teman banyak, tapi apakah kegiatan teman-teman menghasilkan sesuatu yang baik? Inilah saat yang tepat buat teman-teman merefleksi diri dan memuasabah diri. Apakah istilahnya berlebihan dalam scrolling TikTok itu sejalan dengan visi besar teman-teman? Apakah kebanyakan nonton drakor itu sejalan dengan langkah yang teman-teman ambil untuk bisa mencapai visi besar teman-teman? Jadi itu teman-teman bisa coba adjust kembali gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah perbaiki arah bila ada penyimpangan. Gitu. Itulah fungsinya refleksi dan muasabah. Karena pada hakikatnya terkadang kalau kita lama nggak muasabah atau kita lama tidak merefleksikan diri, biasanya kita larut dalam kelalaian, gitu ya. Jadi kita kadang suka lupa sama tujuan kita di awal. Boleh di next selanjutnya. Selanjutnya ada beberapa quotes yang bakal aku kutip dan itu cukup menarik untuk kita bahas. Yang pertama dari Buya Hamka. Beliau berkata bahwasanya hidup tanpa tujuan itu ibarat kapal tanpa nahkoda, yaitu akan terombang-ambing tanpa arah. Kita nggak mau dong hidup kita tanpa arah, kita nggak mau kita terdampar di tengah lautan luas, di tengah samudera yang kita nggak tahu mau kemana. Pada akhirnya kita harus bisa menentukan arah, kita harus bisa visioner ke depan kita mau kemana. Dan misalnya teman-teman belum bisa menemukan tujuannya teman-teman mau kemana, atau mungkin teman-teman ada yang masuk kampus karena salah klik maybe, atau mungkin teman-teman jadi batu loncatan buat masuk ke prodi atau masuk ke kampus atau ke fakultas yang teman-teman ambil hari ini, atau mungkin teman-teman let's say ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman ada di sini. Sedangkan teman-teman mulai kembali bagaimana teman-teman bisa menggali, bagaimana teman-teman bisa memikirkan ayat-ayat Allah atau tanda-tanda yang Allah berikan di kehidupan teman-teman semuanya. Dan setelah itu teman-teman marilah kita coba berpikir visioner bagaimana kita ke depannya bisa menjadi pribadi yang tidak membuang-buang waktu dalam tanda kutip. Meskipun kalau menurut Akang pribadi, kesia-siaan dalam belajar, kesia-siaan dalam kuliah segala macam itu nggak ada yang namanya sia-sia gitu teman-teman. Karena pada akhirnya semua itu menjadi peta perjalanan teman-teman yang dimana teman-teman itu ada di titik ini gitu ya. Jadi semua yang teman-teman anggap sia-sia di belakang itu sebenarnya nggak sia-sia. Jadi perjalanan itu yang nganterin teman-teman ada di titik teman-teman sekarang. Dan bisa jadi dari titik yang sekarang teman-teman bisa jadi lebih maju lagi dengan teman-teman bisa mengatur langkah dan mengatur step-step apa yang bisa diambil di kemudian hari. Boleh di next selanjutnya. Yang selanjutnya ada quotes dari Imam Al-Ghazali yang beliau itu berkata barang siapa yang tidak memiliki tujuan maka waktu akan hilang sia-sia tanpa manfaat. Nah, menurut Imam Al-Ghazali ini waktu hilang sia-sia tanpa manfaat itu adalah kita muter-muter aja di situ, gitu ya. Kita tidak menemukan
cahayanya di mana, kita tidak menemukan tujuannya kemana, pada akhirnya kita harus punya tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan, aku setuju kalau kita nggak punya tujuan bakal sia-sia aja di situ. Tapi kalau kita sudah tersadar, kita ada di kesia-siaan, kita menentukan tujuan, itu baru pada akhirnya kita bisa menemukan langkah-langkah baiknya. Dan kesia-siaan yang tadi tuh nggak bakal jadi sia-sia. Kenapa? Itu yang mengajarkan kita bagaimana pada akhirnya kita mengerti pentingnya tujuan yang harus kita tentukan di awal. Oke, boleh. Yang terakhir, boleh di next. Yang terakhir ada kata-kata dari sahabat Nabi, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Maksudnya apa, teman-teman semuanya? Biasanya kalau misalnya kita mempercayai bahwasan kita nih kekal abadi, dan yang kita lakukan baik, dan kita dapat impact baik dari apa yang kita lakukan, kita bakal melakukan hal baik itu secara terus-menerus karena kita tahu impact-nya baik dan kita bakal hidup selamanya gitu. Jadi makanya di sini Ali bin Abi Thalib mengingatkan, marilah kita bekerja di dunia seakan-akan kita hidup selamanya, padahal kita nggak selamanya hidup di dunia. Lalu untuk akhirat, uh, kita kerjakan sebagai seolah-olah kita akan mati besok. Maksudnya gini teman-teman semuanya, kalau misalnya hari ini teman-teman tahu besok bakal mati gitu ya, pasti kita bakal tobat yang sebenar-benarnya. Kalau kita punya uang banyak, kita bakal sedekah ke sebanyak-banyaknya orang yang membutuhkan. Kalau misalnya kita ada utang puasa, kita pasti bayar utang puasa dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan, gitu ya. Jadi motivasi ini adalah apa istilahnya? Menyeimbangkan, gitu ya, kehidupan di duniamu, kerja keras kita untuk dunia dan kerja keras kita untuk akhirat, gitu ya. Kerja-kerja keras kita di dunia itu juga mengantarkan kita ke buah yang bakal kita ambil di akhirat. Mungkin itu kalau di next agaknya jadi slide terakhir dan isinya hanya terima kasih. Untuk materi 4, insya Allah itu yang bisa aku sampaikan. Semoga ada manfaat yang teman-teman bisa ambil. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah, kalau ada salah-salahnya datangnya dari akang, mohon maaf karena kan manusia biasa juga yang tak luput dari kesalahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.